Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi di kesempatan video kali ini ya, saya akan membahas bagaimana pergerakan emas pada hari Rabu tanggal 26 November tahun 2025. Jadi sebelum saya mulai, saya sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman untuk dapat dukung terus channel ini dengan like, komen maupun subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan ataupun bagikan ke teman-teman yang membutuhkan pandangan mengenai arah market maupun area entry ya, sebagai saling sharing lah ya, seperti itu. Jadi sedikit review apa yang telah saya analisakan pada video saya Selasa semalam ya. Lagi-lagi market bergerak sesuai dengan apa yang saya analisakan ya. Jadi bukan cuman video pada hari Selasa kemarin maupun video-video sebelum-sebelumnya ya, boleh dicek kebenarannya apakah yang saya analisakan benar-benar terbukti dan market apakah benar-benar bergerak sesuai apa yang saya sampaikan ya. Jadi boleh dicek sendiri video-video saya sebelumnya, silakan kunjungi YouTube saya ya dan periksa apakah market benar-benar bergerak seperti itu ya. Dan kalau saya nilai ya, rata-rata apa yang saya sampaikan market selalu bergerak sesuai dengan yang saya analisakan. Dan juga saya tidak lupa untuk menginfokan ya, bagi yang tertarik dan ingin bergabung di grup dapat hubungi saya, nanti nomor WA akan saya taruh di kolom deskripsi. Bagaimana pergerakan emas pada hari ini ya. Jadi saya sedikit review dulu untuk analisa saya semalam ya. Jadi ketika harga berada di area sini ya, saya sudah sampaikan bahwa harga emas untuk hari Selasa pasti akan koreksi ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu ya? Karena memang satu, kenaikan didukung oleh ekspektasi pemotongan suku bunga. Yang kedua ya, ada sisi berseberangan ya. Ada sisi berseberangan yang bertentangan dengan nada dovish dari salah satu dari beberapa pejabat The Fed ya, sehingga mereka memberikan dua pandangan yang berbeda mengenai pemotongan suku bunga. Dan juga kenapa bisa koreksi, karena secara psikologis adanya kekhawatiran bahwasanya semalam ada beberapa news yang akan dirilis ya. Jadi secara psikologis akan ada kekhawatiran bahwasanya dari news tersebut kemungkinan besar ya tidak mendukung, data yang akan dirilis tidak mendukung untuk emas ini bisa naik ataupun akan menguatkan dolar ya. Sehingga dari kekhawatiran tersebut maka emas terkoreksi ya. Jadi emas benar-benar terkoreksi, dan ketika terkoreksi saya sudah memberikan arahan pada video semalam juga ya, analisa semalam untuk melakukan buy di area 105 sampai 108 ya. Dan benar saja harga masuk pada area tersebut, dan sudah saya sampaikan kalau mau melakukan buy tunggu ketika harga koreksi dan masuk ke area 105 sampai 108, karena itu merupakan area yang sangat baik untuk entry ya. Boleh dicek saja ya video saya semalam, di cross check kebenarannya apakah benar saya berkata seperti itu ya. Dan juga untuk di grup, nah di sini ya, kawan-kawan juga ada tanyakan ketika harga sudah koreksi kira-kira sampai mana ya. Di sini saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya analisakan di awal, yaitu di 105 sampai 108 ya. Dan ketika harga ya di sini 108.8 kalau nggak salah atau 0.5 ya, langsung harga naik kembali. Oke. Ini adalah hasil rilis news tadi malam ya. Jadi hasil news yang dirilis sudah pasti ya, ini menguatkan emas itu untuk bisa naik. Jadi ketika rilis news ya, emas itu harusnya naik. Jadi kemarin semalam ada beberapa posisi saya yang memang ya dijemput semua
Jadi saya ada beberapa layer dengan lot yang terukur, dijemput semua, ya, kena semua. Cuman saya nggak kasih SL, ya, memang sudah terjemput semua dan saya nggak kasih SL. Cuman saya masih tenang. Kenapa bisa tenang? Karena kita sudah yakin data tersebut sangat positif untuk gold itu bisa naik. Ya, sama halnya ketika kita berinvestasi dalam saham. Ya, jadi ini kita kasih pemahaman seperti ini ya. Jadi ketika kita berinvestasi dalam suatu saham, ketika kita sudah analisa suatu perusahaan dan secara fundamentalnya sangat baik, sangat bagus dan sangat meyakinkan dengan adanya laporan-laporan keuangan yang kita baca dan kita lihat serta kita analisa, ya, maka kita sangat yakin bahwa perusahaan ini masih akan bertumbuh. Jadi ketika kita beli sahamnya, meskipun koreksi, ya, meskipun ada penurunan, kita sebagai investor akan tetap tenang karena kita sudah melihat laporan-laporan keuangannya dan analisa-analisa mengenai perusahaannya, dan kita yakin bahwasanya dari data-data yang ada ini pasti harga akan kembali naik, ya, sehingga kita akan memiliki sebuah perasaan tenang karena sudah punya pegangan, ya. Jadi kemarin beberapa layar saya yang dijemput ini sama halnya seperti itu. Saya tidak gelisah, saya tenang karena saya sudah punya pegangan. Pegangannya apa? Pegangannya adalah data yang sudah dirilis tadi. Ya, sudah jelas data itu akan mendukung emas untuk naik. Tapi mungkin ya market belum sadar sehingga kita mesti tunggu. Ya, ketika mereka sudah sadar pasti akan berjalan sesuai arahnya, ya. Dan itu juga yang saya sampaikan ke teman-teman di grup saya. Dan kalau kita lihat ya, turun dia langsung naik kembali, tapi mulai ragu-ragu dan pagi ini nah terbukti ya. Bagaimanapun pergerakan harga pasti akan menyesuaikan dengan data-data yang ada, ya. Jadi seperti itu ya. Profit loss semalam itu sudah dirubah menjadi profit yang sangat baik ya, karena kalau kita bisa tenang, kita sudah punya pegangan, kita sudah mengerti, kita sudah paham dan kita sudah pengalaman, maka kekhawatiran itu akan berkurang, kegelisahan itu akan berkurang, sehingga mental seorang trader itu bisa terjaga dengan baik ya. Jadi hari ini kenaikannya juga karena didukung oleh news yang tadi malam, sehingga ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga itu bertambah tinggi, namun masih tetap ada kekhawatiran di mana malam ini juga ada beberapa news yang akan dirilis ya. Jadi saya langsung biar menyingkat waktu. Jadi yang paling berpengaruh menurut saya adalah klaim pengangguran di sini dan juga PCE di sini ya. Jadi klaim pengangguran itu kalau hasilnya semakin menurun berarti ketenaga kerjaan ya, lowongan pekerjaan itu sudah mulai membaik, sehingga kalau dia mulai turun maka USD akan menguat dan gold itu akan tertekan ya. Jadi seperti itu. Dan juga apa ini PCE ya. Jadi PCE adalah singkatan dari Personal Consumption Expenditure, atau kalau kita artikan bisa kita artikan seperti indeks yang mengukur ya pengeluaran konsumsi masyarakat ya. Jadi ini digunakan untuk mengukur perubahan harga barang maupun jasa ya yang dibeli ataupun bisa bilang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Amerika Serikat ya. Dan juga PCE ini juga merupakan sebuah indikator yang paling disukai oleh The Fed ya untuk menilai inflasi dari segi konsumen. Ya, jadi kalau inflasinya masih tinggi ya ataupun PCE ini ya nilainya makin tinggi makin baik ya, dan gold itu akan tertekan. Jadi seperti itu. Jadi secara psikologis nanti malam akan ada news seperti ini ya, yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi pelaku pasar untuk terus melakukan permintaan ya. Jadi maka kenaikan gold pada hari ini pasti juga akan tertahan, sehingga saya yakin kemungkinan besar akan ada koreksi ya. Jadi
kenaikan gold hari ini juga akan tertahan. Ya, saya lebih menganjurkan untuk buy karena kalau kita sell akan lebih beresiko kepada ekspektasi pemangkasan suku bunga tersebut, ya, karena ekspektasi yang terlalu tinggi dan kita melawan ekspektasi akan sangat beresiko, ya. Jadi kalaupun mau sell, saya di sini saya sudah hitung dan sudah saya tandain, ya. Kemungkinan dia akan naik sampai di 4186 di sini. Jadi kalaupun mau sell, boleh kita lakukan sell di area ini. Ya, boleh lakukan sell di 83 sampai 87. Ya. Jadi kemungkinan besarnya harga akan terus naik ya sampai area 87 sini, baru dia akan koreksi kembali, ya. Koreksi kembali baru naik dan membentuk suatu range yang sama, ya. Jadi video pada semalam juga sama, ya, apa yang sudah saya sampaikan, harga akan bergerak pada range namun ada sedikit bullish, ya. Dan kalau kita lihat harga bergerak pada range dan sedikit bullish, terbukti lagi, ya. Hari ini juga akan sama, harga akan bergerak pada range tapi range-nya sudah mulai berbeda, ya. Range-nya sudah mulai berbeda, ya. Paling sampai sini range-nya dia akan bergerak seperti ini, ya, mengubah suatu range yang lebih ke bullish, sehingga pergerakannya yang kita cari adalah lebih baik untuk melakukan buy, ya. Dan kalaupun mau sell, titik sell yang paling aman adalah di sini, ya. Karena menurut saya ketika dia mencapai areal ini akan lebih tertahan dan mungkin akan terjadi sedikit rejection dulu sebelum kembali naik. Ya, jadi ini di sini ada beberapa areal entry yang baik untuk harga saat ini adalah melakukan buy di 43 sampai 38. Kalau harga turun, ya, kalau harga turun di sini langsung turun, boleh kita lakukan buy, ya. Karena areal sini menurut saya menjadi areal baru yang dimana ketika harga terkoreksi ke sana akan mantul, ya. Dan juga kalau kita tarik dari Fibonacci, kita tarik dari kecil saja. Kalau harga benar masuk ke di sini, ya, ke 86 sini, maka areal baru tercipta. Kita boleh taruh di situ, ya. Nah, jadi kalau harga benaran masuk ke mari, maka kemungkinan pantulannya akan ada di sini. Jadi ingat, ya, di sini saya sambil praktek untuk bagi yang mau belajar juga, ya, bagaimana cara saya untuk menentukan area entry menggunakan Fibonacci. Jadi analisa saya cuman fundamental sebagai fondasi, ya, dan Fibonacci, support resistan, seperti itu saja, ya, tidak banyak indikator lainnya, ya. Sehingga dalam trading view tersebut, trading view ini juga saya tidak yang versi pro, ya, saya pakai yang versi gratis karena menurut saya sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak karena lebih banyak pun akan tambah pusing saja, ya. Oke, di sini sudah saya berikan, ya, beberapa area entry-nya. Disclaimer, ya, ini cuma pandangan saya, bagi yang tertarik, ya, dan sesuai dengan pandangan dia juga boleh diikuti, tidak masalah. Kalau tidak sesuai juga tidak diikuti juga tidak masalah, saya hanya memberikan pandangan saya. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan dan profit yang konsisten. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.